Jumpa dengan saya Romo Vido Mulyo dari Paroki Santa Maria Tidak Bernoda, Tegarrejo, Blitar Timur. Kalau Anda mendengar lagu sering itu, di situ mau menunjukkan dan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa hari ini Minggu tanggal 22 Juni 2025 adalah hari raya tubuh dan darah Kristus yang dirayakan oleh umat Katolik seluruh dunia. Sering kita itu bertanya, sebagai orang Katolik ini, sudah berapa kali kita ini mengikuti perayaan Ekaristi dan juga menerima tubuh dan darah Kristus itu? Hitungan sederhana atau hitungan kasar saja ya. Kalau mamanya umur kita ini 30 tahun sebagai orang Katolik, berarti kalau dihitung-hitung, umpamanya dalam 2 minggu sekali kita menerima komuni kudus, dan 1 tahun itu ada 52 minggu, berarti kurang lebih dalam 1 tahun itu kita menerima komuni kudus sebanyak 26 kali. Dan kalau umur kita itu 30 tahun, berarti kurang lebih 30 kali 26, maka ketemunya adalah 780 kali selama 30 tahun menerima komuni kudus kalau umur kita itu 30 tahun. Kalau umur kita 40 tahun pasti lebih banyak. Kalau umur kita 25 tahun pasti lebih banyak. Lebih sedikit. Kalau umur kita 10 tahun ya pasti sedikit. Itu baru dihitung 2 kali seminggu menerima komuni kudus. Nah, kalau umpamanya menerima komuni kudusnya setiap minggu, berapa kali? Tinggal dihitung saja 2 kali lipatnya. Nah, Bapak Ibu para saudara dimanapun Anda berada, perayaan Ekaristi atau komuni kudus adalah menjadi semacam kekuatan yang luar biasa. Meskipun kita sebagai orang Katolik itu cukup rajin, umpamanya mengikuti PI atau menerima sakramen-sakramen dan sebagainya dengan mengadakan kegiatan berbagai macam kegiatan gereja, entah itu KUR, entah itu prodiakon dan sebagainya. Tetapi ketahuilah bahwa Ekaristi dengan menerima komuni kudus itu kita mendapatkan suatu kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Ketika kita menerima komuni kudus, di sana kita ini sesungguhnya dipersatukan dengan hidup Yesus sendiri. Hidup Yesus bersatu dengan diri kita. Kata Santo Paulus, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dengan Kristus memberikan tubuhnya dan darahnya, Kristus ada di dalam diri kita. Kita ada di dalam Kristus atau di dalam Tuhan. Maka ketika orang Jawa menurut ajaran kejawen ada yang mengatakan demikian, Gusti manunggal ing kawula. Itu betul. Manusia menunggal atau menyatu dengan Tuhan. Tetapi bagi kita orang Kristiani, bukan hanya manusia yang menunggal pada Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan lebih dahulu manunggal atau menyatu dengan kita, di mana Tuhan Yesus itu memberikan tubuh dan darahnya. Maka Santo Paulus juga mengatakan, kami semua biasa membawa atau dalam hidup kita membawa kematian Kristus Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Di Santo Paulus itu begitu dalam menghayati bagaimana kesatuannya dengan Kristus Yesus. Karena itu di dalam bacaan kedua yang kita baca pada hari Minggu ini, di sana Santo Paulus mengingatkan kepada kita sekalian dengan mengulang apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Inilah tubuhku, terimalah, makanlah. Yang kedua, inilah cawan darahku, terimalah dan minumlah. Ini adalah cawan keselamatan.
Nah, itulah Bapak Ibu para Saudara. Dalam Ekaristi kita menerima Yesus, di mana Yesus adalah representasi dari kehadiran kerajaan Allah itu. Maka dengan menerima komuni kudus atau tubuh dan darah Kristus itu berarti kita menerima kerajaan Allah, di mana Allah sendiri yang meraja dalam kehidupan kita, menuntun, mengatur, mengarahkan kehidupan kita sehingga kita senantiasa terarah kepada apa yang Tuhan Allah kehendaki sendiri. Dalam Ekaristi kita juga akan mendapatkan kesembuhan, umpamanya kesembuhan luka karena dosa kita, kesembuhan luka karena keegoisan kita, kesembuhan dari ketamakan kita, kesembuhan dari tidak mau menghormati orang lain. Itulah kurang lebih dengan menerima komuni kudus. Tetapi lebih jauh dari itu, kita bersatu dengan Tuhan dan bersatu dengan sesama. Karena roti itu satu, maka kita biarpun banyak adalah satu. Karena itu saudara-saudari di mana Anda berada, maka kita bersyukur bahwa kita punya Ekaristi dan kita boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Itu menjadi sumber kekuatan rohani, menjadi makanan tubuh rohani kita. Sebagaimana tubuh jasmani ini juga harus makan nasi dan sebagainya, maka tubuh rohani ini harus juga kita beri makan. Dan makanan tubuh rohani kita ada tubuh dan darah Kristus. Memang kita sebagai umat tidak bisa menerima tubuh dan darah Kristus seperti imam. Itu bukan berarti hanya menerima separuh, karena di dalam tubuh Kristus itu sendiri sudah mengandung darah Kristus. Maka ketika kita menerima komuni dalam rupa komuni kecil itu sesungguhnya kita juga sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Karena itu sekali lagi kita sangat bersyukur bahwa sebagai orang Katolik mempunyai kekayaan iman yang luar biasa dengan sakramen Ekaristi yang disediakan oleh Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir. Karena itu kalau kita mengaku sebagai orang Katolik, berusahalah untuk bisa mengikuti perayaan Ekaristi, entah itu seminggu sekali, entah itu 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, tergantung di mana atau keberadaan kita bagaimana. Karena melalui Ekaristi itu iman kita itu dikuatkan, tubuh rohani kita itu mendapatkan santapan yang sangat indah dari Tuhan sendiri. Cuman saya prihatin kalau ada orang Katolik mengaku diri Katolik tetapi tidak pernah ke gereja atau tidak pernah menerima komuni kudus. Hilangkan yang semacam itu. Namun sekali lagi sebagai orang Katolik, baiklah kalau kita terus berusaha untuk bisa mengikuti gerakan Ekaristi dan menerima tubuh dan darah Kristus. Semoga kita diberkati oleh Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.